Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Udah bersuka cita semua nih di rumah ya, Kak. Tapi kita ulang coba sekali lagi. Oke, kita coba sekali lagi ya, Kak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, kelihatannya udah siap semua nih Kak untuk Iya, udah ibadah siap online. bersuka cita, udah berbahagia, ada Iya. yang senyum di sana. Ada juga Wih. yang bergembira, Kak. Bergembira Ya. ngelihat kita ibadah online lagi, Kak. Iya. Iya. Kalian adik-adik di rumah duduk di bawah sama papa mamahnya kalau bisa nonton bareng-bareng, Kak. Iya. Iya. Ayo, sebelum kita mau bersuka cita dulu, Kak. Kita mau siapkan firman Tuhan dulu. Ya, Ayo kita ambil siapkan Alkitabnya. Bacaan kita di hari ini, kita buka di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Kalau yang belum bisa sendiri bisa minta tolong mama, papa, kakak atau orang keluarga yang ada di rumah. Ya, Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Udah dapat semua? Kalau udah dapat ditandai, terus Alkitabnya diletakkan. Diletakkan dulu, kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa. Kita mau memuji Tuhan. Sebelum berdoa, kita memuji Tuhan dulu, Kak. Nah, ya, kita mau memuji Tuhan. ayo kita bangkit berdiri, Alkitabnya bisa ditaruh. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Mana sikap doa yang baik? Kakak mau pimpin doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga istirahat kami di malam hari dan di hari ini kami boleh bangun dan kami boleh berkumpul bersama keluarga untuk beribadah kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan, Tuhan pimpin ibadah ini supaya boleh berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga Engkau yang mencampur tangan untuk kakak-kakak yang melayani di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau bernyanyi LOVE, Kak, karena kita harus penuh sukacita, penuh kasih, biarpun kita ibadah online, Kak. Ya. Ayo semuanya bangkit berdiri lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi LOVE. Dari huruf besar atau huruf kecil? Huruf Kak? kecil dulu. Kecil dulu ya. Everybody needs some love. Everybody needs some love. LOVE.
adik-adik, kita setelah ini mau dengar firman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kudus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini ya Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman yang akan dibawakan kakak kami ya Tuhan. Kiranya firman yang dibawakan kakak kami nanti bisa kami dengarkan dengan baik dan kami terapkan di kehidupan kami dan dapat menjadikan kami semakin lebih baik ya Tuhan, menjadi adik-adik yang baik, menjadi pribadi yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita mau buka Alkitab yang udah kita tandain tadi. Ayo kita buka Alkitabnya di Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayo kita baca sekali lagi Kak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dears, how much I love you. Please don't take my sunshines away. You are my sunshines, my only sunshines. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshines away. Wah, adik-adik, Michael berusia 3 tahun tapi dia suka menyanyi. Nah, adik-adik di rumah pasti juga suka menyanyi kan? Iya, itu bagus. Nah, ketika Michael sedang bernyanyi, ternyata mamanya ngeliatin dari jauh. Anakku, dia pinter nyanyi. Dia suka sekali nyanyi. Michael, sini nak. Sini Michael. Ada apa mama? Sini. Michael, sayang Tuhan gak? Ya tentu sayang mama. Kan Tuhan Yesus sudah mati buat Michael. Maka Michael sayang sama Tuhan. Iya bagus. Nah Michael, kalau Michael sayang sama Tuhan, maka Michael juga harus sayang sama mama. Michael juga sayang sama papa. Dan juga Michael harus sayang dan cinta adik yang masih ada di dalam perut mama ini. Ya, adik yang masih akan lahir ini. Nah, sini coba tangan kamu. Nih, coba rabain. Iya. Ma, adiknya gerak-gerak. Nanti mama mau kalau adiknya sudah lahir, kamu ajakin adikmu nyanyi dan kamu nyanyiin dia ya. Sekarang aja, sekarang aku mau ngajarin adik untuk nyanyi sekarang ya ma boleh. Oh iya sini. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshines away. Setiap kali adik Michael bernyanyi buat adiknya. Dan ketika Michael bernyanyi, adiknya bereaksi. Ya, nah Michael sangat sayang sekali sama adiknya. Walaupun adiknya belum lahir. Nah, tiba saatnya. Ibu Karen sudah harus melahirkan adik-adik. Perutnya besar dan sakit sekali. Ya, melahirkan. Ketika harus melahirkan, ternyata melahirkannya tidak mudah. Ibu Karen ini harus berjuang antara hidup dan mati supaya si bayi ini bisa lahir adik-adik. Ternyata susah. Bermenit berlalu terus tapi bayinya nggak mau lahir. Ibu Karen terus berjuang.
semua kasih semangat, ayo pasti bisa. Dan akhirnya setelah perjuangan yang begitu panjang, akhirnya adiknya lahir. Tapi kondisinya tidak menyenangkan. Adiknya kayaknya nggak bisa bertahan lama untuk hidup adik-adik. Dan untuk menyelamatkannya maka harus cepat dibawa oleh ambulans. Dibawa ke rumah sakit yang canggih. Yaitu di rumah sakit St. Mary Knoxville, Tennessee. Dibawa ke sana adik-adik. Karena di sana mendapatkan perawatan yang lebih bagus. Ketika di sana 1 hari, 2 hari, hari-hari berlalu masih tidak kunjung membaik. Dokter anak memanggil Ibu Karen dan suaminya mengatakan, mohon maaf, kami pasti akan mengusahakan yang terbaik. Tapi sepertinya sedikit sekali harapan bahwa anak Bapak Ibu akan membaik. Ibu Karen sedih adik-adik. Bagaimana enggak sedih? Bayi yang sudah dikandung sedemikian rupa, yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mereka sudah menyiapkan tempat di rumah, satu kamar yang istimewa, dekorasi yang sedemikian baik karena mereka mau menyambut bayi mereka di rumah mereka. Tapi bayi mereka tidak bisa terselamatkan. Michael terus merengek, "Mama, ayo mama. Michael mau lihat adik mama. Mama kan waktu masih di perut Michael nyanyi-nyanyi. Sekarang Michael juga mau nyanyi buat adik." Enggak boleh Michael, rumah sakit itu anak kecil enggak boleh ke sana. Tapi Michael terus merengek-rengek adik. Akhirnya Ibu Karen ini berpikir, waduh kalau enggak sekarang ini sepertinya Michael tidak akan bisa bertemu dengan adiknya. Oke, kalau gitu akan dibawa, tapi gimana caranya? Kan gak boleh bawa anak kecil. Oh ya, dibawa aja diam-diam. Nah akhirnya yuk Michael, kita akan bertemu dengan adikmu. Yuk kita akan ke rumah sakit pelan-pelan. Kita akan diam-diam ya, gak usah ribut-ribut, diam-diam aja. Tapi ternyata di rumah sakit suster kepalanya tahu. Siapa itu? Anak kecil gak boleh masuk sini, keluar. Tapi Ibu Karen bilang, anak ini tidak akan pergi sebelum dia bertemu dengan adiknya. Akhirnya dibawa adik-adik. Dengan Bu Karen dibawalah Michael ke dalam ruangannya adiknya dirawat. Menggandeng kemudian Michael lihat adiknya. Ini Michael adik kamu. Adiknya lemah adik-adik. Sudah tidak ada harapan. Adiknya sudah sangat lemah. Kemudian Michael mencoba meletakkan tangannya mencoba memegang tangan adiknya. Kemudian dia mulai menyanyi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my shine away. Tiba-tiba adik-adik, ketika Michael sudah menyanyikan lagu untuk adiknya, adiknya sudah mulai memberikan respon. Denyut nadinya yang tadinya tidak karuan, sekarang sudah mulai tenang dan terakur. Maka mamanya bilang, ayo sayang, terus nyanyi terus buat adik kamu. Dia nyanyi lagi adik-adik. I always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me and love another, you'll regret it all someday. Bernyanyi lagi, nafas adiknya nih yang tadinya berat sekarang sudah mulai teratur adik-adik, sudah mulai tenang. Ayo sayang nyanyi terus buat adikmu, adikmu sudah memberikan respon kata mamanya. Dia nyanyi lagi adik-adik. You are my shine, my only shine. You make
make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Adik Michael sudah mulai tenang adik-adik. Wajahnya sudah nampak memancarkan kehidupan. Terus Michael bernyanyilah. Michael terus bernyanyi adik-adik. You told me once, dear, you really love me, and no one else could come between. And now you've left me and love another. You have shattered all of my dreams. Air matanya kepala perawat yang tadi marah-marah melarang si Michael masuk mulai meneteskan air mata adik-adik. Mulai meneteskan air mata karena melihat ini sungguh luar biasa kasih seorang kakak kepada adiknya. Dan Ibu Karen juga sangat senang. Harapan mulai membesar. Anaknya tidak lagi, anaknya ada harapan untuk hidup. Maka Michael bernyanyi lagi adik. You are my shine, shines, my only shine, shines. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my shine, shines away. Wah, keesokan harinya, betul-betul keesokan harinya, adik-adik. Bayi mungil itu sudah membaik dan boleh dibawa pulang ke rumah. Sungguh luar biasa. Dokter dan perawat menyebut ini merupakan sebuah keajaiban. Tapi Bu Karen menyebutnya sebuah keajaiban kasih Tuhan dan kasih seorang kakak. Kita buka yuk lagi Alkitabnya di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama lagi ya. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Bacanya yang keras ya, sambil dihayati juga. Oke, ikuti abah-abahnya Kak Jiki. 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi ya kita baca ya. 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wah, perintahnya jelas adik-adik ya, untuk kita boleh saling mengasihi. Apa sih yang sudah Tuhan Yesus perbuat buat kita? Coba Kak Jiki tanya. Apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat sehingga perbuatan kasih apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita yang menurut ayat tadi, ayat-ayat apa, perbuatan kasih apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita adik-adik? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah lahir di Natal. Tuhan Yesus sudah lahir, Tuhan Yesus sudah meninggalkan surga untuk menjadi sama dengan kita manusia. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Jumat Agung. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Harusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga, Paskah. Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi Tuhan Yesus bangkit dan menang atas iblis, atas dosa, atas maut, agar kita menjadi anak-anak Allah yang menang. Nah, terus apa yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus sebagai ucapan terima kasih kita? Yang pertama, kita mengasihi Tuhan Yesus dengan cara mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi adik, mengasihi kakak, mengasihi teman, dan mengasihi semua orang. Nah, gimana caranya mengasihi papa dan mama itu gimana dong caranya? Yang pertama, tidak membentak orang tua. Jadi ketika orang tua kasih tahu, ayo harus belajar, kita nggak boleh membentak orang tua. Iya pak, iya ma, aku mau belajar. Atau
sebentar ya Ma, sebentar ya Pak. Ini nanggung kurang dikit aja, nggak usah bentak-bentak. Yang kedua, kalau mau sesuatu atau kalau kita nggak suka sama sesuatu, kita ngomong yang baik. Ya, nggak usah bentak-bentak dengan suara-suara kasar, nggak usah. Ya, sampaikan aja yang kita mau dengan kata-kata yang baik. Yang ketiga, kita mengerti dan mau membantu papa dan mama dengan menjaga rumah tetap bersih. Kalau kita habis main-main, kita mainan, kemudian kita beresin lagi, dikembalikan lagi ke tempatnya supaya rumahnya tetap bersih. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau mama dan papa tidur, jangan digangguin. Kasihan, papa dan mama mungkin capek, sedang pingin istirahat. Ya, terus kemudian mungkin ketika papa mama baru pulang kerja, mama papa capek, kita ambilin papa, aku ambilin minum ya, mama aku ambilin minum. Itu cara mengasihi papa dan mama. Lah terus cara mengasihi adik bagaimana? Ayo yang punya adik-adik ini cara mengasihi adiknya bagaimana? Yang pertama, jangan menggodain adiknya sampai adiknya nangis. Ini biasanya kalau punya adik begitu ya, digodain kalau nggak nangis nggak berhenti. Jangan adik-adik ya, jangan digodain sampai adiknya nangis. Kalau adiknya nangis nanti mamanya sedih, papanya juga sedih. Yang kedua, membantu adik menyelesaikan tugas. Kalau adiknya punya tugas, kakak aku bantuin, yuk sini dek kakak bantuin. Atau kalau lagi enggak bisa, ya bilang aja, sebentar ya dek ya, kakak lagi sibuk, ntar lagi pasti kakak bantuin. Nah begitu ya, jangan, sana kamu ganggu kakak aja. Jangan ya, kita bantu adik menyelesaikan tugas. Yang ketiga, kita berbagi makanan dan berbagi mainan dengan adik. Jadi kalau punya sesuatu ingat adiknya. Ini ada makanan cuma satu. Separuh buat adikku. Atau ada dua, yang satu buat adikku. Jangan semua-semua buat kita. Mainan juga begitu. Mainan kita bagi main bersama-sama. Kalau mau mengasihi kakak gimana dong kalau mengasihi kakak? Ya jangan ganggu kakaknya kalau lagi belajar. Terus kalau memang pengen dibantu gimana? Ya bilang aja baik-baik. Kak sibuk enggak? Bisa bantuin aku enggak? Gitu, kalau kakaknya bilang, sebentar ya dek sibuk, ya udah nanti aja tunggu ya. Tapi kalau memang kakaknya lagi gak sibuk, kakaknya baru minta tolong sama kakaknya. Dan juga mau berbagi dengan kakaknya. Jangan mentang-mentang karena paling kecil, ya karena merasa adik, aku kan adik, kakak harus ngalah. Nggak boleh juga, kita harus berbagi ya. Jadi kita harus mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah meninggalkan surga untuk menjadi sama dengan manusia. Tuhan juga sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami manusia. Bukan hanya itu Tuhan, Tuhan sudah bangkit dan sudah menang atas maut. Supaya kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan, kami juga hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu yang walaupun kami masih sangat kecil, untuk kami boleh mengasihi orang lain sebagai bentuk cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi tuh firmannya bilang apa tadi? Harus mengasihi, mengasihi, Kak. Kak. Betul. Jangan suka berkelahi sama adanya. Kita harus mengasihi karena kita itu bersaudara, Kak. Iya, bukan cuma kasih kepada kakak adik, tapi orang-orang di sekeliling kita. Iya, ada pada deh, orang di tua, mana kita papa, berada. mama, kakek, nenek, semuanya. Betul, Kak. Iya. Nah, sekarang kita mau ngapain, Kak? Kita mau nyanyi lagu Shine. Kak GKI Promo. Shine.